Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya, Tessa Amelia Putri, dengan NIM 241041132, Prodi Psikologi Islam kelas D, Win Syekh Wasil, akan menyampaikan tentang seni mengelola ikhlas dalam berproses. Teman-teman sekalian, kita seringkali mendengar kata ikhlas hanya saat kehilangan sesuatu atau saat memberi sedekah. Padahal, ikhlas memiliki dimensi yang jauh lebih luas dalam kehidupan profesional dan akademik kita. Ikhlas adalah energi rahasia yang membuat seseorang mampu bertahan di saat orang lain memilih untuk menyerah, karena ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada pengakuan manusia, melainkan pada ridho Sang Pencipta. Pentingnya menjaga niat dan keikhlasan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Rasulullah SAW pun mengingatkan dalam hadis yang sangat masyhur bahwa sesungguhnya setiap amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Dalam dunia yang serba kompetitif saat ini, kita seringkali terjebak dalam rasa lelah yang luar biasa karena niat kita mulai bergeser. Kita bekerja keras hanya demi pujian atasan, kita belajar mati-matian hanya demi validasi sosial di media sosial, atau kita berorganisasi hanya demi mengejar jabatan. Ketika hasil yang didapat tidak sesuai ekspektasi, kita akan merasa hancur, karena fondasi niat kita memang bukan diletakkan di tempat yang kokoh. Secara psikologis, ikhlas membantu kita mengelola ekspektasi. Ketika kita menanamkan rasa ikhlas dalam setiap proses, baik itu saat menyusun penelitian, bekerja di kantor, atau membantu sesama, kita sedang membangun tameng mental terhadap kekecewaan. Contoh sederhananya adalah saat kita membantu orang lain. Jika niat kita ikhlas karena Allah, maka ucapan terima kasih dari orang tersebut hanyalah bonus, bukan tujuan utama. Jika mereka lupa berterima kasih pun, kita tidak akan merasa sakit hati, karena kita tahu bahwa catatan amal kita tidak akan pernah tertukar atau hilang di sisi Allah. Ikhlas bukan berarti kita bekerja asal-asalan tanpa hasil. Justru, ikhlas adalah melakukan yang terbaik karena kita tahu bahwa Allah melihat setiap detail usaha kita. Maka dari itu, mari kita mulai menata kembali hati kita dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Solusi agar kita tidak mudah lelah secara mental adalah dengan sesekali berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Untuk siapa sih melakukan semua ini? Jika jawabannya adalah untuk Allah, maka
beban yang berat pun akan terasa lebih ringan. Mari kita kurangi ketergantungan kita pada pujian manusia dan mulailah mengejar ketenangan batin melalui kejujuran niat. Dengan ikhlas, setiap lelah kita akan berubah menjadi pahala, dan setiap kegagalan akan dipandang sebagai cara Allah menyelamatkan kita dari hal yang kurang baik. Sebagai penutup, marilah kita sadari bahwa hasil akhir adalah wilayah kekuasaan Allah, sedangkan wilayah kita hanyalah berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Orang yang paling bahagia bukanlah orang yang paling banyak hartanya atau paling tinggi jabatannya, melainkan orang yang paling tenang hatinya karena telah memasrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjauhkan kita dari penyakit riya dan memberikan kita kelapangan hati untuk selalu ikhlas dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.